Baik teman-teman, kita akan masuk ke bab 13. Di bab 13 ini kita akan belajar tentang keinginan. Jadi ada keinginan kata kerja, ada keinginan kata benda. Di bunpo nomor 1 kita lihat di sini ada nani nani wa meisi ga hoshi ya. Ini untuk kata benda ya. Kita lihat contoh nomor 1 di sini ada watashi wa iPhone ga hoshi desu. iPhone ya, ini maksudnya iPhone. Watashi wa iPhone ga hoshi desu. Saya ingin kata bendanya apa ya, seperti itu. Watashi wa iPhone ga hoshi desu. Saya ingin iPhone ya. Kita lihat contoh nomor kedua di sini ada imoto wa atarashi pasokon ga hoshi desu. Imoto adik perempuan ya. Imoto wa atarashi pasokon ga hoshi desu. Adik perempuan ingin laptop baru. Kemudian kita lihat contoh nomor 3 di sini ada watashi wa akai kuruma ga hoshi desu. Watashi wa akai kuruma ga hoshi desu. Saya ingin ya, ingin mobil merah. Saya ingin mobil warna merah. Kata benda ga hoshi misalkan apa ya. Kuruma ga hoshi, jitensha ga hoshi ya, kata bendanya. Kemudian di contoh nomor 2 di sini ada donna, itu menyatakan jenis atau macam keinginannya itu apa. Donna iye ga hoshi desu ka, ingin rumah seperti apa ya. Artinya di sini donna itu seperti apa. Seperti apa ya. Donna iye ga hoshi desu ka, ingin rumah seperti apa. Oki iye ga ga hoshi desu, ingin rumah besar ya, seperti itu. Kemudian contoh lagi, donna koibito ga hoshi desu ka. Koibito, donna, ingin pacar seperti apa. Donna koibito ga hoshi desu ka. Kirei na koibito ga hoshi desu. Terus misalkan donna smartphone ga hoshi desu ka, ingin smartphone yang seperti apa. Terus bisa dijawab dengan atarashi smartphone ga hoshi desu, atau jenisnya atau mereknya boleh. Misalkan iPhone ga hoshi desu, Samsung ga hoshi desu. Terus kita lihat ya, ini kan keinginan untuk kata benda. Nah, kemudian di sini ada lagi keinginan, tapi keinginan di sini itu mengungkapkan keinginan untuk melakukan sesuatu atau tindakan ya. Karena di sini adalah melakukan ya, dia sudah jelas pasti adalah kata kerja. Doshi maske ya, masnya dihapus ditambah dengan tai. Misalnya di sini kaimas ya, kaimas, tapi masnya dihilangkan jadi kaitai. Kaimas, masnya dicoret jadi ya, diganti dengan tai ya. Kata kerja apapun masnya dihapus, dihilangkan, diganti tai jadi ingin ya. Misalkan okimas, okitai. Terus benkyo shimasu, benkyo shitai ya. Nah, untuk partikelnya ini itu boleh pakai o ya, boleh pakai o atau boleh pakai ga. O boleh pakai ga. Kita lihat contohnya. Watashi wa komputa o atau komputa ga kaitai desu. Saya ingin membeli ya, ingin membeli komputer. Artinya seperti itu. Watashi wa komputa ga atau komputa o kaitai desu. Saya ingin membeli komputer. Kemudian contoh nomor 2, Yoga-san wa watashi no jitensha o atau watashi no jitensha ga karitai desu. Saudara Yoga ingin meminjam jitensha saya atau sepeda saya. Kemudian rainen nihon e ikitai desu. Rainen nihon e ikitai desu. Tahun depan ingin pergi ya, ingin pergi ke Jepang. Terus contoh berikutnya di sini ada nihon de hatarakitai desu kara ya. Kita kan sudah belajar kara yang artinya karena ya. Nihon de hatarakitai desu kara, karena ya, karena ingin bekerja di Jepang. D-nya di sini menunjukkan di, tapi yang suatu aktivitas. Nihon de hatarakitai desu kara, karena ingin bekerja di Jepang. Mainichi nihongo benkyou shimasu. Setiap hari belajar bahasa Jepang. Terus kemudian di contoh berikutnya ada ingin ya. Kalau ada ingin pasti ada juga tidak ingin, ada positif, ada juga negatif ya. Negatifnya itu seperti apa?
Karena di sini adalah akhiran i ya gitu teman-teman. Kita lihat ada kaitai ya. Jadi belakangnya itu i. Berarti dia itu hampir sama dengan kata sifat yang akhirannya i juga, bentuk negatif dari kata sifat yang akhirannya i. Ya, misalkan sumetai jadi negatifnya sumeta kunai. I-nya dihapus diganti dengan kunai sumetai des, sumeta kunai des. Keinginan tai ini juga sama diubah ke kunai ya. Misalkan kaimas jadi kaita kunai ya. I-nya hilang diganti dengan takunai des, takunai des, lalu diakhiri dengan des ya. Jadi tinggal dirubah ke kata sifat ya, sama seperti kata sifat ikeoshi yang negatif. Kita lihat contohnya nih. Onaka ga itai desu kara, onaka ga itai desu kara, karena perut sakit, onaka ga itai. Onaka ga itai itu sakit perut ya. Karena perut sakit, tabetakunai desu, tabetai ya, dari ingin makan ya, i-nya hilang diganti kunai. Jadi tabeta kunai, tidak ingin makan ya, seperti itu. Terus kemudian benkyou shita kunai desu, tidak ingin belajar. Benkyou shimasu ya, masnya hilang diganti i, benkyou shitai ya, ingin belajar. Negatifnya benkyou shita kunai, tidak ingin belajar. Mudah ya di kata di bab 13 yang menyatakan keinginan ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke bunpo nomor 4 ya. Bunpo terakhir di bab 13 ini agak tricky ya teman-teman, harus dipahami benar-benar. Yaitu ada bashoe doshi ya, doshi kata kerja ya, masnya hilang, kemudian ni ikimas, kimas kae dimas ya. Doshi atau meshi, boleh pakai doshi atau meshi. Kata kerja dan kata benda itu menjelaskan alasan dibalik suatu perjalanan ya. Jadi kita pergi untuk melakukan apa ya, pergi untuk melakukan apa. Jadi alasan kita pergi itu apa? Nih, kita lihat contoh yang pertama di sini. Nah, ni di sini, ni di bab 13 ini artinya adalah untuk ya. Ni artinya partikel ni di sini artinya adalah untuk ya. Di sini kan kita sudah tahu ya, ke ya. Ikimas, kimas, kairimas. Kita lihat contoh yang pertama di sini ada asobi ni kimas. Asobi ni kimas, datang. Ni-nya artinya adalah untuk. Asobi ni kimas, datang untuk bermain. Kemudian contoh berikutnya ya. Kemudian contoh berikutnya di sini ada watashi wa kenshu ni ya, ikimas. Watashi wa kenshu ni ikimas, saya ya, saya pergi ya, pergi untuk praktek ya, saya pergi untuk praktek, artinya seperti itu. Watashi wa kenshu ni ikimas, saya pergi untuk praktek ya, atau magang. Kemudian contoh nomor 3 di sini ada nihon hataraki ni ikimas. Nihon hataraki ni ikimas. Jadi ngartinya bagaimana? Nah, ini sesuai rumus ya. Berarti artinya langsung aja dari belakang. Bagaimana? Pergi untuk bekerja ke Jepang. Pergi untuk. Jadi langsung aja dari belakang ya. Pergi untuk ya, ni-nya di sini artinya untuk, kata kerja doshi ikimas. Pergi untuk bekerja ke Jepang. Terus kemudian contoh berikutnya, dadang sang wa Tokyo nani shini kimasu ka? Ya, ini untuk pertanyaannya. Saudara Dadang Tokyo nani shini ikimasu ka? Datang untuk melakukan apa ke Tokyo? Saudara Dadang dari belakang langsung ke depan. Datang untuk ya, ni-nya ini untuk, sini ya, nanishi itu melakukan apa, ke, terus kemudian Tokyo. Dadang sang wa Tokyo nanishi ni ikimasu ka? Saudara Dadang datang ke datang untuk melakukan apa ke Tokyo. Kemudian dijawab komputa o narai ni kimasu. Komputa o narai ni kimasu. Datang untuk
ya, karena di sini adalah kata kerja ya, kata kerja. Narai ini Dimas datang untuk belajar komputer ya, karena di sininya kan bukan baso ya, bukan baso. Baso itu tempat, tapi di sini adalah itu kata benda ya, kata benda, karena di sininya udah kata kerja. Terus kemudian di belakangnya adalah kata maksudnya di depannya ini kata benda, jadi partikelnya bukan tapi o ya. B komputer narai ini kimas, datang untuk belajar komputer. Tapi kalau di sininya itu nama tempat, berarti di sininya adalah partikelnya, misalkan Tokyo ya, atau Gunma aja deh, Gunmae narai ini kimas, datang untuk belajar ke Gunma ya, seperti itu. Tapi kalau di sininya kata benda dan di sininya kalau di sininya adalah kata kata benda, terus kemudian di sininya kata kerja ya, berarti di tengah-tengahnya ini adalah ya, di sininya itu ya, ini ya, itu partikelnya wo ya, seperti itu. Terus kemudian kita lihat contohnya lagi yang berikutnya. Ada Indonesia no hitotachi wa Nihon e jisushi ni kimasu. Artinya adalah Indonesia no hitotachi ya. Jadi hitotachi itu orang-orang ya, atau orang-orang banyak. Hitotachi Indonesia no hitotachi, orang-orang Indonesia atau anak-anak Indonesia datang untuk kenshu shimasu, praktek ke Jepang ya. Indonesia no hitotachi wa, anak-anak Indonesia atau orang-orang Indonesia datang untuk praktek ke Jepang ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana kalau di bab 13 ini? Sepertinya kita cuma harus udah hafal kotobanya, jadi tinggal nambah-nambahin bunpo ya, seperti itu. Jadi lebih mudah mungkin di bab 13 ini. Sampai di sini dulu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk bertanya, atau ada bab atau bunpo yang kurang jelas silahkan kalian bilang di bunpo ini kurang jelas, seperti itu ya. Terus nanti insya Allah saya akan buatkan penjelasan yang lebih terperinci dan contoh-contoh yang lebih banyak supaya lebih mudah dipahami. Baik, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di bab berikutnya.